simbol yang paling nyata kita lihat, duta besar Iran datang ke Jokowi, bukan datang ke Prabowo. Setelah dia datang ke Pak JK, dia datang ke ke Megawati. Habis itu datang ke Jokowi, nggak datang ke. Itu adalah sinyal bagi Bapak Menlu Sugiono, itu sinyal dunia bahwa semakin dijauhi. Kalau dia melakukan itu saja, dua contoh dari Pak Harto dan bapaknya sendiri, saya pikir negara ini sama. Janganlah percaya sama bocil-bocil itu. Apakah memang Pak Prabowo sudah meninggalkan pidatonya atau dirusak oleh sekelilingnya? Mari kita bicara membumi, jangan terlalu jauh dulu. Ini setelah ketemu Pak Prabowo, bukannya malah jadi pendukung Pak Prabowo, sekarang tiap hari ininya kecam Pak Prabowo terus, walaupun cuma nyindir-nyindir. Ya, kutip. Ya, silakan Bang Said itu coba jelasin. Ya. Mumpung ada Bang Laude. Ya. Oke. Tadi dua profesor membawa kitab menerawang jauh tentang kebudayaan, tentang apa. Sementara masalah ada di kaki, bukan di sono, di kaki kita. Ya, saya menyatakan begini. Kami dulu didirikan karena kita was-was terhadap pembelokan yang dilakukan Jokowi. Pertanyaan sekarang, apakah pembelokan itu makin jauh atau tidak? Kalau dulu kadar perjuangan kami itu 5, sekarang 7 atau 3? Atau 1. Kalau makin baik turun dong. Ya kan? Ya mari kita membumi. Enggak, kalau makin jelek maka semangat perjuangan kami harus naik. Yang kira-kira. Nah, itu yang kita hadapi. Saya tidak ini lagi kebudayaan. Mau mati kebudayaan kalau negara udah bubar. Saya menganggap persoalan kita, pertanyaan kita sekarang semua, kami ini kadar perjuangannya dinaikkan atau diturunkan. Kalau bangsa, kita dulu berkumpul, namanya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Apakah sekarang Indonesia makin selamat atau tidak makin selamat? Kalau makin selamat, kita kendor, kita bubar sekarang, karena udah selamat. Oke, tapi kalau makin bahaya, kita harus makin semangat menyelamatkan Indonesia. Itu saya pikir pertanyaan yang perlu kita jawab. Oke, bukan Mussolini, bukan apa, ya. Terlalu jauh, Bu. Masalahnya dibahas di sana, masalah di depan rumah, gitu loh. Nah, sekarang masalah di mana? Di Hambalang, agak dekat dari sini. Yang bisa menyelesaikan masalah dekat dari sini. Dekat sekali dari sini. Kita berharap yang dekat dari sini itu memperbaiki. Nah, sekarang ya saya menyatakan, dulu saya selalu menyatakan, saya menghargai niat Presiden Prabowo, tapi frustrasi melihat caranya. Tapi sekarang, kalau saya mikir-mikir, lama-lama kita jadi gila memikirkan caranya ini. Ya, karena yang saya begini, saya tadi menulis, kenapa Iran maju? Karena satu, dia punya sejarah bangsa yang besar. Oke?
Yang kedua, dia percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia punya patriotisme. Yang keempat, dia punya nasionalisme. Yang kelima adalah dia pemimpinnya dipilih bukan karena oligarki. Dan ya, karena uang. Dan dipilih oleh, itulah Iran. Kita punya, tapi semua sudah dijual. Kalau Bung Heru menyatakan, Pak Presiden Prabowo sudah menyatakan, saya punya nasionalisme, saya punya patriotisme. Maaf, kok sama Presiden? Ya kan? Ya, itu yang saya tunggu. Kok semakin menjauh dari kata-kata patriotisme dan nasionalisme itu. Itu yang bikin, loh kok kayak begini. Nah, itu persoalannya. Pertanyaannya, apakah memang Pak Prabowo sudah meninggalkan pidatonya atau dirusak oleh sekelilingnya? Mari kita bicara membumi, jangan terlalu jauh dulu. Sekitar Hambalang aja lah kita bicarakan. Nggak selesai masalah kalau Bapak terlalu jauh mengawang-awang, nggak bakal selesai. Persoalannya di Hambalang kok, dibahasnya di mana gitu. Nah, ya. Kalau Pak Bulaude tadi, saya berharap ada informasi dari dalam, tapi ternyata merawang juga jauh. Saya nggak tahu, nggak berani lagi bicara atau nggak dapat lagi informasi, kan kita nggak tahu. Siapa tahu Pak Laude juga udah tersingkir dari lingkaran sana. Kita nggak tahu. Nah, jadi sekarang kita petakan apakah banyak seram menyatakan, saya selalu berdoa, ya Allah kembalikan Prabowo ke aslinya, yang punya patriotisme, punya nasionalisme. Tapi orang lain bilang, yang sekarang inilah yang aslinya. Nah, jadi saya menjadi bingung. Saya berharap balik ke aslinya, orang lain bilang, yang ini yang aslinya. Saya sampai tadi Bung Laude katakan, untuk mengetahui Pak Prabowo itu saya datang cari Yunus Sofia, komandannya waktu di tim-tim, untuk mendengarkan langsung apa sebenarnya. Karena saya ingin menyatakan, yang menentukan bangsa ini maju tidak bubar dan lain adalah Jenderal TNI Purnawirawan Prabowo. Clear? Ya, clear. Nah, kita berharap, dan saya bilang, saya ingin cerita, di kampung saya dulu tuh namanya cerita Lacundeken dan Laboro. Cundeke itu orang yang suka ngeyel terus, tapi nggak punya apa-apa. Laboro itu orang yang paling sombong. Paling sombong. Nah, ini Lacundeke ini selalu dianggap kau cuma pengganggu negeri kampung ini oleh Laboro ini, yang sombong ini, yang sok tahu ini. Nah, sok tahu ini seakan-akan dia tahu semua. Padahal Lacundeke ini jauh lebih tahu karena dia bergaul di bawah. Tapi dianggap terus Lacundeke ini, kau pengkhianat aja kau Cundeke. Dianggap terus pengkhianat oleh Laboro ini. Laboro ini orang paling sombong gitu, sok tahu. Nah, jangan sampai cerita Lacundeke dan Laboro ini terjadi di Indonesia gitu. Tidak. Hah? Enggak, di kampung saya, Pak. Masih Indonesia, kecil, Pak. Bukan di sana, Pak. Hah? Uang laut. Persoalannya. Nah, jadi sekarang beginilah. Saya katakan, kita fokus. Apakah Presiden Prabowo ingin memperbaiki negerinya atau tidak? Itu clear. Karena sistem politik kita menyatakan demikian. Janganlah mengharap ketua partai. Enggak lah. Nah, mereka lebih habis waktunya mikirin anak-anaknya daripada mikirin negara. Enggak lah. Kita yang harus memikirkan negara ini, dan kita berharap Prabowo. Tapi sampai kapan itu problemnya? Dulu kita menyatakan awal-awal kita nunggu sampai pembentukan kabinet. Toto pembentukan kabinet amburadul. Ya, kita menyatakan lagi tunggu 3 bulan akan ada perubahan. Tidak juga terjadi. Setahun tidak juga. Sekarang udah mendekati 2 tahun, makin sepertinya makin jauh dari patriotisme, nasionalisme. Dan harusnya menurut saya
kasus Iran itu menyadarkan kembali Presiden Prabowo bahwa memang patriotisme dan nasionalisme yang bikin bisa negara maju, tidak ada yang lain. Kalau dia sudah membuang itu, maka sebenarnya dia sudah mengantarkan rakyat Indonesia ke pintu pembubaran. Kalau dia membuang patriotisme dan nasionalisme. Nah, itu faktanya. Sekarang kita melihatlah di sekitarnya ada, apakah ada patriotisme dan nasionalisme? Ya, coba saya nggak melihat. Karena semua orang yang punya patriotisme, yang punya nasionalisme itu seakan-akan adalah musuh, antek asing. Ya, sedikit berbeda, antek asing akan ditertibkan. ini. Nah, jadi saya menyatakan, mari kita fokus, Pak. Mari kita fokus. Sekali Pak Prabowo, bingung juga saya sekarang ngomongnya itu. Kalau kembali ke aslinya, siapa tuh benar yang aslinya sekarang gitu kan? Oke dah, kembali kepada dia yang dia tulis. Kalau memang dia tulis itu buku Paradoks Indonesia gitu kan, kembali kepada itu, atau kembali mengingat mertuanya dan bapaknya yang dia perjuangkan, Pak Harto, dan perjuangkan ayahnya. Nah, siapa tahu beliau, kalau dia melakukan itu saja, dua contoh dari Pak Harto dan Pak bapaknya sendiri, saya pikir negara ini sama. Janganlah percaya sama bocil-bocil itu. Ya, udahlah. Bukan kita memaksakan, itu butuh pengalaman, butuh jaringan yang kuat, baru kita bisa mengambil bahwa ini adalah benar. Jadi saya menyatakan, Pak Gatot, sekarang kita harus bertanya, apakah kadar perjuangan kami dinaikkan atau diturunkan? Kalau saya menyatakan sepertinya harus dinaikkan. Ya. Kenapa? Rakyat coba periode pertama Jokowi, meme-meme yang tanda kutip melecehkan presiden itu tidak ada. Baru periode kedua baru muncul. Artinya sekarang meme-meme yang mengeritik dengan keras ke Presiden Prabowo itu menyebar di mana-mana baru 1 tahun. Artinya Presiden Prabowo harus waspada bahwa sebenarnya, ya udahlah. Sebenarnya rakyat Indonesia sudah sangat resah melihat tidak ada harapan ke depan. Dan kelihatannya simbol yang paling nyata kita lihat, duta besar Iran datang ke Jokowi, bukan datang ke Prabowo. Setelah dia datang ke Pak JK, dia datang ke ke Megawati. Habis itu datang ke Jokowi, nggak datang ke. Itu adalah sinyal bagi Bapak Menlu Sugiono, itu sinyal dunia bahwa semakin dijauhi. Itu sinyal, karena dia memilih seorang duta besar, jabatan resmi negara, memilih berhubungan dengan orang luar pemerintahan daripada pemerintahan. Itu ya saya nggak tahu, siapa tahu nanti duta besar Amerika juga begitu jadinya, melimpir kemana-mana, bukan ke pusat kekuasaan. Nah, ini kita harus pertanyakan, ada apa ini? Dan tidak mungkin Bu Nur Hayati paham tentang internasional, tidak mungkin seorang duta besar melakukan itu tanpa sinyal, nggak mungkin. Jadi tidak mungkin, itu pasti adalah sinyal internasional. Lakukan ini di Indonesia sebagai simbol bahwa kami memang berbeda dan kami berjuang melawan Amerika. Itu pasti simbol. Nah, karena nggak mungkin itu kebetulan. Nah, ini harus butuh sensitivitas politik di dalam sekitar Hambalang. Ini berapa kilometer dari, kalau siapa tahu habis ini kita langsung diundang ke Hambalang kan. Oke, saya pikir itu saja. Saya berharap mari kita fokus, persoalan hanya bisa diselesaikan apabila Hambalang membaik. Oke, kita bahas itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya? Lewat saya dulu ya, Ya. kamu tanya ya. Berik-berik. Tadi saya udah mengingatkan, kalau Mas Antoni mau jalan, oke silakan. Oke Mas. Ya.
Oke, ya, Mas Antoni langsung saja saya duduk karena ini ada yang siaran langsung. Silakan duduk dulu sebentar, nanti kalau ini dipanggil. Jadi saya tadi sudah mengingatkan bahwa ini ada yang siaran live dan tidak ada yang off the record. Jadi kalau ada yang terus bicara itu isi di luar tanggung jawab yang menyiarkan. Gitu ya. Itu semacam disclaimer ya. Tapi saya kira nanti kan kita akan mendengar juga dari, karena ini harapan-harapan kepada Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia ya, kan kita akan mendengar nanti Pak Gatot bagaimana responnya terhadap pernyataan-pernyataan beberapa teman ini. Tapi sebelum ke Pak Gatot ya, Pak Gatot, langsung kita Pak dari politik, Pak Masa ya, Pak TB Masa, TB Masa ya, ya. Oke, perintahnya habis itu Pak TB Ubed ya, atau langsung Pak Gatot. Oke, ya dari penutup Pak TB Masa, silakan ya, Profesor TB Masa. Lihatnya dari sisi politik ya, tapi tadi diingatkan oleh Manusia Merdeka jangan melambung-lambung, realitas sekarang gitu. Ini lain mainannya. Ini orang ada ngomong filosofis dibilang melambung-lambung lagi katanya ya. Padahal kan ngomong penting juga filosofis itu ya. Silakan. Terima kasih. Yang saya hormati Pak Gatot dan para sahabat semua. Tadi sudah diantarkan untuk membuka wacana, saya kira itu penting. Prof. Laude, Prof. Hafiz, saya kira itu penting. Toh pada akhirnya kita harus turun pada tataran yang konkret, yang real. Nah, saya kan setuju konflik global yang melibatkan Iran, ya, banyak pelajaran yang bisa kita petik, tentu dari berbagai sisi ya. Nah, kembali kepada kami, saya kira mendefinisikan problematik bangsa ini kita harus selesai. Bagi saya sudah selesai. Yang belum selesai itu adalah pada level organisasi dan strategi, satu lagi kepimpinannya 3. Kalau dari segi kepimpinan, saya selalu mempertanyakan apakah kami ini sudah bisa mempresentasikan para tokoh-tokoh kunci. Karena apapun gerakan, kepimpinan itu kata kunci. Juga kita belajar pada Iran. Kekuatan yang sangat tidak bisa dihancurkan itu adalah integrasi pemimpin dengan pengikutnya, integrasi antar elit strategis. Itu satu. Yang kedua, soal kapasitas organisasi. Karena situ bagaimana sumber daya politik itu dikelola. Sumber daya politik itu saya kira tidak selalu kita melihat pada lembaga-lembaga atau kekuatan formal. Dia juga ada di tengah-tengah masyarakat. Hanya saja kita belum kelola. Pak Saididu, saya kira sudah benar, masuk Manusia Merdeka kemana-mana teriak. Tetapi kalau di belakang tidak ada supportnya. Berteriak di padang pasir, ya sendiri aja, dan itu kita sangat sayangkan. Padahal di awal hanya kami yang berteriak. Ketika orang bertiarap, hanya kami yang berani. Hanya kami yang terus memompa isu-isu strategis agar ada satu kesadaran. Tapi saya kira hanya itu tidak cukup. Kecuali kalau kita memdefinisikan kumpulan kita ini sebagai interest group. Kalau interest group itu ya tidak usah juga terlalu canggih, tidak usah juga terlalu apa ya dalam mengambil langkah. Ini kan soal antrian aja. Ya kalau udah kebagian itu ya sudah. Apa model seperti itu? Kalau kita sebagai pressure group, kita mau menekan, itu pakai apa? Kami itu lebih pada model perjuangan kaum elitis. Ya, jadi ya kumpulan orang hebat. Tetapi daya tekannya kan nggak ada. Ada daya tekan sebatas
opini publik, dan itu hanya dua, ada Bang Hersu, ada Bang Refli. Ya. Nah, jadi saya kira saya setuju. Sebelum kita ingin meningkatkan stadium itu, saya kira perlu dievaluasi. Karena ini kondisi objektif, sebenarnya justru kami itu harus lebih progresif. Tidak ada kelompok yang relatif toleransi yang mampu merumuskan, ya, merumuskan apa sih tantangan, apa sih masalahnya. Belum ada, Pak. Partai sendiri juga enggak sama. Partai itu hanya sebatas berhenti pada elitnya. Tetapi bagaimana mereka bisa mengkomunikasikan, saya kira enggak jauh lebih aktual kami. Ya, jadi kita ada keunggulan-keunggulan yang kita miliki, tapi juga banyak keterbatasan yang belum kita selesaikan. Jadi sekali lagi, saya singkat saja, saya setuju. Tapi sebelum itu, saya kira kita perlu definisikan lagi, kita ini apakah hanya menyusun satu organisasi ini supaya kita enak antri, lalu dapat kemudian selesai. Supaya jelas, ya, atau tidak, bahwa kita ingin perubahan yang fundamental. Saya selalu mengatakan, sepanjang tidak ada satu kekuatan yang bisa merubah struktur ekonomi politik di Republik ini, tidak akan ada perubahan yang sungguh-sungguh. Kita ini hanya bicara ganti supir. Jadi jangan salahkan juga Pak Prabowo hari ini seperti ini. Kalau kita lihat pada masa realisme politik, sebenarnya sudah jelas sejak awal. Saya kira sekarang ini indikatornya sangat cukup. Pertama soal ijazah, kedua soal formasi kabinet, ketiga soal penyelesaian hukum, keempat soal yang terakhir adalah soal apa namanya, Informasi Polri. bot, ya, itu sangat jelas sekali. Jadi kalau saya katakan ini 11-12, ini satu paket. Silakan kalau masih ada yang percaya, kalau saya tidak. Karena tidak akan ada perubahan kalau sudah ini hampir 1,5 tahun, waktu yang tersisa tidak panjang. Dan untuk membicarakan hal yang sangat complicated tadi, terus kemudian apakah kita bisa mengarah pada perubahan yang tinggal? Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, saya kira saya pikir Pak Gatot ke Dubes Iran kemana gitu ya, supaya pusat elit di Republik ini bukan hanya Solo. Di Ambalang juga ada 2 loh. Ya, jadi gitu Pak Gatot. Nah, jadi kita harus dalam quote-unquote apa daya pukul kita, apa daya tekan kita, itu belum bunyi. Pak Sadidu, apa daya getar kita itu apa? Ya kan, kalau Iran dia punya drone, dia punya apa? Kalau kita apa? Ya, hanya 2, Bang apa namanya, Hersus sama Bang Refli. Tapi saya tekan tidak ada. Jadi sekali lagi kita kembali evaluasi dulu, lalu kita definisikan lagi. Bisa tadi menjawab Pak Sadidu dikurangkan, ya. Kalau saya kok malah dikurangkan, ditingkatkan. Mengapa? Kondisi objektif itu sangat memungkinkan untuk kita naikkan. Yang kedua, kita sudah mulai kok. Kita sudah mulai dengan Pak Sadidu, dengan Pak Refli, dengan PR Ersu, dengan teman-teman Ubaidillah, Bung Rocky, terus apa lagi? Kita sebenarnya sudah berlari. Jadi maksud saya kita evaluasi bagaimana meningkatkan. Yang pertama kembali lagi soal kepimpinan, kedua organisasi itu terkait dengan kapasiti, juga bagaimana strategi kita untuk mengelola sumber daya politik yang masih berserah. Itu saya kira. Kalau saya, Prof. Antoni sudah pulang ya. Saya membaca satu tulisan ya, yang juga tadi saya punya proposisi. Kalau ekonominya turun, energi pasti ambruk. Iya.
Tapi dalam kondisi seperti apa? Jadi teori ini masih bisa dipertanyakan. Tapi kalau baca bagaimana Iran bertahan ketika diblokade secara ekonomi, dia tidak terkoneksi dengan sistem moneter dan segala macam, dia bertahan. Nah, jangan sampai kita menunggu ada semacam harapan yang terlalu besar. Tunggu dulu. Kalau ekonominya hancur, pasti dari jauh belum tentu. Karena relasi struktur kekuasaan domestik luar itu sangat kompleks sekali, tidak sederhana yang ada di dalam kerajaan. Nah, ini yang terakhir. Dan saya kira kita sudah saatnya juga mendefinisikan geopolitik. Ya, jadi dulu kita merdeka, Bung Karno bisa tadi itu kan dia tidak terlepas ada dukungan struktur global. Bung Karno, Pak Harto, samalah, sekarang juga sama. Nah, lalu gimana kita juga sebenarnya sudah saatnya juga untuk memainkan masuk dalam percarutan itu. Ada Bung Nur, saya kira udah kan bilang bisa juga ajak kita ketemu Turki, kita mau supaya jangan ada kesan bahwa suara Indonesia itu hanya pada government, non-government, non-state. Ya, kelompok strategis, kelompok itu adalah kami. Saya ingin juga ketika Pak Gatot jalan kemana, termasuk juga soal, tapi bukan menawarkan diri sebagai juru damai, tetapi konteks global yang mengisyaratkan ada juga kekuatan non-state yang juga dia sebagai pembentuk public opinion. Saya kira itu menurut saya ini yang sangat praktis, ya. Mudah-mudahan kita harus segera untuk bisa menaikkan stadiumnya, Pak Heru. Pak Heru. Ya, Pak Manusia Merdeka. Cocok? Cocok lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.